Xiao Nan meninggal secara tragis, dan kemudian diisekai ke benua ke-21. Meskipun terlahir kembali sebagai sampah yang tidak berguna, ia membangunkan sistem terbalik, dan kekuatannya akan meningkat selama ia terluka. Diceritakan, langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi. Dan 21 wilayah terbentuk karena adanya energi itu. Ini adalah dunia di mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi. Dan ada 3000 dao agung di dunia ini. Lalu, berbagi sekte terbesar seperti bintang di langit, dan tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern Sword yang tetap berdiri dengan bangga. Memimpin mereka dengan kekuatan mereka. Lalu, terlihat patung yang sangat indah. Tepatnya, di alun-alun marmer putih Sekte Pedang. Di sana ada seorang laki-laki yang sedang melakukan kebangkitan. Orang yang melihatnya berkata, tingkat 4. Akan tetapi, berbeda dengan laki-laki itu. Dia tampak kelelahan mengeluarkan segenap potensi di dalam dirinya. Anak laki-laki itu berkata, ada apa ini? Akhir-akhir ini, saat aku berlatih, aku jelas-jelas telah menyimpan banyak energi spiritual. Mengapa sekarang tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah energiku disedot habis seseorang. Seorang pemandu acara kebangkitan berkata, Xiao Nan dari kota selatan, utara, level 3 dalam kekuatan spiritual. Orang-orang yang mendengar itu berkata, ternyata benar, rumor yang mengatakan Xiao Nan hanya tahap 3, yang tidak bisa menembus tahap keempat energi spiritual. Kalau memang dia bisa menembus tahap keempat, bagaimana bisa dia diputuskan oleh Guoer yang cantik itu? Dia hanya sampah saja. Terlihat ada tebing yang sangat tinggi. Di sana duduk 4 sosok. Terlihat seorang wanita cantik berambut pirang tersenyum. Ada juga wanita yang gak kalah cantiknya duduk di atas pohon. Para wanita cantik berkata, Klan Xiao, Klan Xiao. Ternyata dia hanya bisa di tingkat 3. Ku dengar orang tuanya sudah lama menghilang. Mungkin sudah mati entah di mana. Jadi dia tidak terlalu disukai oleh keluarga Xiao. Lalu, bagaimana dia bisa masuk ke Sekte Pedang? Entah bagaimana, mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao hanya untuk mengisi slot kosong saja. Lalu, kita diperlihatkan pemandangan buah semangka yang sangat menggoda. Sambil memeluk pedang panjangnya ia berkata, tapi yang aku tahu, dia selalu dijauhi oleh masyarakat sekitar. Wanita cantik berambut hitam berkata, benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi akhirnya menemukan tanpa usaha. Lalu, kita diperkenalkan. Tetua pertama Sekte Pedang, penguasa puncak Hongchen, Yu Bingyun. Lalu, orang yang berambut hijau berkata, orang yang ditakdirkan tidak jelas oleh Grandmaster Su. Orang yang berkata adalah, tetua keempat Sekte Pedang, kepala puncak Fulu, Molly. Sepertinya ramalan itu telah muncul. Orang yang berkata adalah wanita cantik berambut kuning. Tetua ketiga Sekte Pedang, kepala puncak obat, Jin Xiu. Lalu, cewek cantik lainnya rambut perak. Tetua kedua, Sekte Pedang, kepala puncak pedang tak terputus. Dan Wuyan, terlihat. Xiao Nan yang dihadapkan tulisan-tulisan. Jin Xiu yang melihat Xiao Nan berkata, kakak senior, sekali pelindung sekte diaktifkan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Anak Xiao itu mungkin akan tersedot habis. Yu Bingyun menjawab, ramalan Grandmaster tidak akan pernah meleset, dan ini adalah ramalan Grandmaster Du yang terakhir, sebelum beliau ascend atau naik ke alam immortal. Lalu sekarang orang itu telah muncul. Kita tidak mempunyai alasan untuk membiarkannya pergi. Baiklah, ayo, aktifkan formasi pelindung besar. Oke, siap, kakak pertama. Kemudian, terlihat formasi besar yang diaktifkan mereka berempat. Berwarna-warni menjulang ke langit. Xiao Nan yang melihat formasi besar sangat takjub. Dengan petir sebesar itu, lalu tersambar petir itu aku bisa jadi arang. Akan tetapi, tiba-tiba formasi besar itu melesat ke arah kepala Xiao Nan, yang membuat Xiao Nan terkejut dan merasakan sakit yang hebat.
Dan banyak energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuh Xiaonan. Yang membuat Xiaonan bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Energi yang liar tak terkendali membuat Xiaonan merasakan sakit yang membuat Xiaonan bertanya-tanya. Apakah aku sudah mati? Lalu, Xiaonan di depan patung kebangkitan menjerit. Orang-orang yang melihat Xiaonan kesakitan di depan patung kebangkitan kebingungan. Tetua, apakah dia kesakitan? Apakah dia akan mati? Tetua menjawab, bahkan ahli di ranah Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup dari formasi pelindung besar ini. Apalagi hanya seorang tingkat 3 di energi spiritual. Xiaonan berteriak keras sangat kesakitan. Tidak lama kemudian rasa sakit yang diakibatkan formasi besar mereda. Xiaonan terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku terasa tercabik cantik. Orang-orang yang melihat Xiaonan tidak mati sangat ketakutan. Karena serangan formasi besar itu sangat kuat bahkan ranah Supreme pun tidak sanggup. Xiaonan yang melihat orang-orang berlarian kebingungan. Terlihat ada seseorang yang melihat dari atas bukit kejadian yang berada di depan patung kebangkitan. Dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia yang ditakdirkan dalam ramalan itu. Ternyata itu adalah tetua pertama Yu Bingyun. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik, jangan ada yang merebutnya dariku, apa kalian mengerti? Kakak senior, dia adalah orang yang akan memikul tanggung jawab besar bagi Sekte Pedang. Kita, semua orang punya kesempatan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi milikmu? Tunggu, aku sebagai tetua dari puncak obat. Aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil adalah fondasi dari Sekte Pedang kita, orang yang memikul tanggung jawab besar ini seharusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukankah tanggung jawab ini berarti tungku pil? Xiaonan seharusnya datang ke puncak obat. Terlihat mereka bertiga merebutkan Xiaonan menjadi murid mereka. Tapi tiba-tiba ada bilah serangan datang. Lalu mereka menghindar ke belakang. Terlihat serangan itu sangat besar, sampai menghancurkan tanah. Di balik serangan itu ternyata sebuah pedang es yang menancap di tanah. Ternyata itu pedang dari Dan Wuyan. Lalu Dan Wuyan mengambil kembali pedangnya. Kalian dengarkan, aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang tak terputus. Dan berlatih kitab pedang bersamaku. Molly menjawab, hahaha. Kakak kedua, apakah ini berarti kamu berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dan Wuyan menjawab, kalau berani coba saja sini. Jin Xiu yang melihatnya berpikir, meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kakak kedua. Dan pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Terlihat Yu Bingyun yang melihat tingkah adik-adiknya sangat pusing. Baiklah, mari kita tidak bertengkar lagi. Bagaimana kalau kita menyembunyikan identitas kita saat mendekati Xiaonan? Lalu biarkan Xiaonan memilih sendiri. Kemana dia ingin pergi? Bagaimana menurut kalian? Mendengar itu Jin Xiu bersemangat. Ide bagus. Molly juga setuju. Kakak pertama aku benar-benar pintar, ya, aku setuju. Lalu mereka bertiga menatap ke arah Dan Wuyan. Kakak kedua bagaimana menurutmu? Melihat tatapan mereka bertiga Dan Wuyan langsung saja pergi sambil menjawab tentu saja. Di malam harinya, tempat tinggal murid baru Sekte Pedang. Terlihat Xiaonan yang sedang menikmati mandi air hangatnya. Di saat bersantai, Xiaonan mengingat perkataan tetua. Dia bisa bertahan dari formasi besar. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Pasti itu ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung besar. Jika tidak kau pasti tidak akan bisa selamat. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu. Sekuat apapun formasi pelindung itu, tidak mungkin aku keluar begitu saja. Banyak orang yang mengejek, mengatakan, ayah hilang, ibu entah kemana. Tunangan mundur dari pernikahan. Dan diriku yang hancur ini. Dengan tubuh menyedihkan ini. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap,
Keesokan harinya pasti akan hilang, kekuatanku selalu bertahan di tingkat 3 sejak dahulu. Dan pada akhirnya, sudah mencapai pada tahap yang klise ini, setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harus punya sesuatu yang istimewa. Kemungkinan membuka kemampuan super atau semacamnya. Jika tidak demikian, ternyata ini hanya barang rongsokan yang tidak berguna. Lebih baik buang saja. Kemudian Xiaonan memakai cincin itu di jarinya, sambil mengharapkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba, jendela antar muka muncul, mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Peringatan, peringatan. Kutukan sedang berlangsung. Kebalikan dari kondisi latihan. Harap segera tinggalkan dunia ini. Mendengar suara sistem, Xiaonan sangat bersemangat. Sistem apa jari emasku akhirnya muncul. Ding, efek mantra latihan dimulai. Kondisi terbalik. Dalam latihan, energi spiritual -1. 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 Melihat energinya berkurang terus Xiaonan sangat kesal. Kampret. Sambil murung Xiaonan berpikir. Tidak apalah. Ini juga berita baik. Sistem telah datang. Berita buruk, lebih baik tidak datang. Ini sungguh tidak berguna. Jadi alasan saya tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem. Semakin aku berlatih semakin menjadi buruk. Lalu Xiaonan berbaring sambil meratapi nasibnya. Jadi untuk apa aku harus berlatih? Lebih baik menyerah saja. Akan tetapi tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar Xiaonan. Xiaonan terkejut. Suara apa itu? Mungkinkah pencuri? Terlihat ada kaki yang mantap berjalan ke arah Xiaonan. Siapa wanita ini? Di tengah malam datang ke kamarku. Untuk apa? Ternyata itu, Yu Bingyun, yang datang ke kamar Xiaonan. Kemudian Yu Bingyun merangkak ke arah Xiaonan yang sedang berbaring. Hehehe, kebetulan, saya bisa menguji metode ini pada anak ini. Xiaonan yang mendengar perkataan Yu Bingyun sangat panik. Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik-teknik rahasia? Tunggu, apakah dia sudah memperhatikanku sejak siang tadi? Kemudian dia sekarang berencana untuk menindasku saat malam tiba. Terlihat Yu Bingyun sudah duduk di atas tubuh Xiaonan. Kemudian mengeluarkan aura spiritual ungu. Beberapa tahun lalu, aku kebetulan menemukan teknik masuk mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban. Dan secara halus mengendalikan pikiran korbannya. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hong Chen. Dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Akan tetapi, ini sungguh aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Aku sudah siap. Seorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil saja. Kemudian, Yu Bingyun mengeluarkan aura spiritual ungu yang sangat pekat. Kemudian mengucapkan mantra, ilusi mimpi. Terlihat, aura spiritual ungu itu masuk ke dalam mulut Xiaonan dengan gila-gilaan. Teknik ini begitu kuat. Apakah dia ingin mengambil nyawaku? Akan tetapi suara sistem muncul. Menerima kerusakan mental. Mental +1. Menerima kerusakan mental serius. Mental +3. Menerima kerusakan mental serius. Mental +5. Melihat notifikasi itu Xiaonan agak kebingungan. Tunggu sebentar. Menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Sistem ini sungguh aneh. Sistem ini pasti ngebug. Terlihat tubuh Xiaonan diselimuti energi spiritual milik Yu Bingyun. Xiaonan berpikir, di bawah pengaruh bug sistem, teknik penyerapan yang ganas ini tampaknya sangat bermanfaat bagiku. Xiaonan yang dipengaruhi teknik milik Yu Bingyun. Membayangkan Yu Bingyun yang sangat menggoda. Oh, sistem ini ternyata memiliki beberapa keuntungan yang bagus. Terlihat Xiaonan yang merasa kenikmatan, kebahagiaan, karena teknik mimpi milik Yu Bingyun. Ayo, semoga badainya makin dahsyat. Melihat adanya keanehan Yu Bingyun sangat terkejut. Tunggu, mengapa aku merasa energi spiritualku agak tidak terkendali?
Mungkinkah tekniknya tidak berjalan dengan benar? Akan tetapi Yu Bingyun sangat terkejut karena tindakan Xiao Nan tiba-tiba. Terlihat Xiao Nan membenamkan mukanya di belahan samudra. Sambil membenamkan mukanya di belahan Yu Bingyun, Xiao Nan berpikir. Ini dia kultivasi ganda yang legendaris. Tubuh yang kuat dan murni. Dan perawan sampai hari ini yang selalu dijaga. Akan dikirimkan hari ini untukku. Terlihat Xiao Nan yang ingin mencium Yu Bingyun. Yu Bingyun yang melihat tindakan provokatif Xiao Nan agak tersipu merah mukanya. Sambil memandang Xiao Nan, Yu Bingyun agak terlena dengan suasananya. Sebenarnya anak ini tidak terlalu buruk juga, dia tampan. Akan tetapi Yu Bingyun segera sadar akan tindakan Xiao Nan. Kemudian, dengan kasih sayangnya tamparan penuh kasih melayang ke arah Xiao Nan. Plak, apa yang kau lakukan? Menjauh kau dasar kampret. Terlihat Xiao Nan dengan benjolan di kepalanya terkapar tak berdaya. Apa yang terjadi? Anak ini telah mengambil kendali dariku. Dan sekarang dia menyerap energi spiritualku dengan gila-gilaan. Terlihat Yu Bingyun merapikan bajunya yang berantakan. Untunglah aku bangun tepat waktu. Kalau tidak aku pasti sudah dilahap oleh anak ini. Tidak lama kemudian Xiao Nan bangun, sambil mengusap kepalanya yang sakit akibat tamparan kasih sayang Yu Bingyun. Melihat Xiao Nan bisa bangun dengan cepat, Yu Bingyun agak terkejut. Apa kau sudah bangun? Di pikiran Yu Bingyun. Secara teori, seseorang kultivator di tahap pertengahan Yuan Ying yang bersaing dalam kekuatan mental dengan seseorang murid di tahap ketiga energi spiritual hampir seperti serangan dari dimensi lain. Dan dia tidak terpengaruh sedikitpun oleh pukulanku. Lalu Yu Bingyun dengan penasaran di hatinya, memegang pipi Xiao Nan. Yang membuat Xiao Nan agak terkejut atas tindakan Yu Bingyun. Kemudian Yu Bingyun dengan cepat mendekatkan mukanya pada Xiao Nan untuk memeriksanya. Ini sungguh tidak mungkin. Tidak ada jejak infiltrasi sama sekali. Karena terlalu tidak percayanya, Yu Bingyun mendorong Xiao Nan menjauh sambil berkata, "Siap kau sebenarnya?" Xiao Nan yang tiba-tiba didorong hanya kebingungan. Ya ampun, apakah wanita ini gila? Yu Bingyun yang menyadari kehebatan Xiao Nan sangat menyukainya. Lalu mendekati Xiao Nan dengan menggoda. Kekuatan mental yang sangat kuat. Pria dari ramalan leluhur sungguh luar biasa. Xiao Nan yang melihat tingkah Yu Bingyun yang aneh sangat ketakutan merinding sekujur tubuhnya. Kemudian Yu Bingyun dengan senyuman manisnya tubuh yang menggoda berkata dengan pelan. Murid Xiao Nan, aku Yu Bingyun, murid inti dari puncak Sword Sect pertama. Kamu bisa memanggilku Senior Sister Yu. Aku ingat saat ujian kultivasi siang hari. Kamu berada di energi spiritual tahap ketiga kan? Di dalam hati Yu Bingyun sudah meronta-ronta gak karuan. Kendalikan dirimu Yu Bingyun. Jangan menakuti muridku yang berharga ini. Xiao Nan yang sudah terlanjur ketakutan. Menutupi tubuhnya sambil berkata, ada begitu banyak murid baru di Sword Sect, mengapa Senior Sister Yu memberiku perhatian khusus? Mungkinkah dia menginginkan tubuhku dan ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Mendengar itu Yu Bingyun sangat kesal, lalu memukul Xiao Nan dengan keras. Dasar kampret. Kamu satu-satunya di tahap ketiga energi spiritual di generasi murid baru ini. Bagaimana bisa aku tidak mengingatmu? Akibat menerima pukulan itu, suara sistem muncul. Menerima kerusakan. Konstitusi +3. Mendengar itu Xiao Nan agak terkejut. Ini terjadi lagi. Kemudian Yu Bingyun dengan meyakinkan berkata, Xiao Nan, elder dari puncak Sword Sect pertama. Puncak Hongchen, merasa khawatir terhadap kultivasimu. Dan takut kau tidak akan mampu mengimbanginya. Jadi dia secara khusus mengirim Senior Sister untuk menjagamu di dalam sekte. Di pikiran Yu Bingyun, bahkan jika sihirnya tidak berhasil, berkata sang elder secara pribadi peduli terhadap murid-murid baru. Perkataan ini sungguh menyentuh hati. Bukankah seharusnya kalian harus bersyukur dan setia? Akan tetapi, tiba-tiba Xiao Nan menghentikan perkataan Yu Bingyun, yang membuat Yu Bingyun agak kebingungan. Senior Sister, bisakah kamu memukulku lagi? Mendengar itu Yu Bingyun terkejut. Apa? Di pikiran Xiao Nan, sepertinya aku menyadari cara kerja sistem terkutuk ini. Wanita ini pertama kali menggunakan sihirnya. Lalu dia memukulku. Lalu mental dan konstitusiku membaik. Jadi, jika aku menerima kerusakan, aku bisa mendapatkan manfaat umpan balik negatif dari sistem ini. Hahaha, ini adalah keajaiban. Kemudian, dengan semangat Xiao Nan berkata pada Sister Yu, Senior Sister, serius nih, tolong pukul aku lagi. Lalu Xiao Nan berdiri berlari ke arah Sister Yu. Sister Yu yang melihat tingkah aneh Xiao Nan sangat kesal. Kemudian, melesatkan tendangan kasih sayang ke arah Xiao Nan.
Menjauh dariku kampret. Ding. Menerima kerusakan. Konstitusi +5. Sister Yu terkejut. Karena Xiaonan baik-baik saja. Setelah menerima tendangan kasih sayangnya. Bahkan Xiaonan dengan kampretnya mengelus-ngelus kaki indah dari Sister Yu. Senior Sister, santai saja. Tidak ada bau busuk dari kaki indahmu ini. Sister Yu yang melihat kakinya dipermainkan sangat kesal. Dasar kampret. Biarkan aku pergi sekarang. Lalu Xiaonan melepaskan kaki Sister Yu. Hahaha, aku hanya perlu dipukul untuk naik level saat aku berbaring. Ini sungguh luar biasa. Sister Yu yang melihat Xiaonan sangat aneh hanya bisa pasrah. Leluhur, orang yang terpilih dari ramalanmu. Tampaknya hanya seorang yang cabul. Lalu Sister Yu mengeluarkan sebuah buku. Yang membuat Xiaonan sedikit terkejut. Murid Xiaonan, ini adalah buku yang memuat semua hal yang harus diingat oleh seorang kultivator. Dari penyempurnaan ki hingga pembangunan fondasi. Jika kamu mengikuti buku ini dan bekerja keras dalam berkultivasi, kamu pasti akan maju dengan cepat. Lalu Xiaonan menerima buku. Penyempurnaan ki dalam 3 tahun. Kemudian Xiaonan membuka buku itu. Dan melihat-lihatnya. Sister Yu yang melihat Xiaonan menerima bukunya sangat senang. Orang jenius selalu punya sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Meskipun agak cabul, aku ingin anak ini untuk diriku sendiri. Kemudian Xiaonan dengan pura-pura serius membacanya. Penyempurnaan ki dalam 3 tahun. Senior Sister, apakah ada buku lain yang berjudul, Penyempurnaan ki dalam 5 tahun? Sister Yu kebingungan. Bagaimana kamu tahu? Buku rahasia ini khusus ditinggalkan oleh leluhur ketika dia ascen. Untuk diberikan kepada orang yang terpilih. Kemudian Sister Yu menyuruh Xiaonan untuk mencoba buku itu. Kemudian Xiaonan berpura-pura berkultivasi, agar Sister Yu tidak tahu. Karena jika Xiaonan berkultivasi dengan serius kultivasinya akan turun. Notifikasi sistem muncul. Berkultivasi dengan malas +2 energi spiritual. Setelah merasa bosan Xiaonan ingin mengakhiri kultivasinya. Tapi baru membuka matanya sedikit. Tamparan. Kasih sayang meluncur. Apakah menurutmu Senior Sister ini bodoh? Alirkan energi spiritual di sekitarmu tidak berubah sama sekali. Kamu hanya berpura-pura iya. Setelah kena teguran dari Sister Yu. Xiaonan mencoba berkultivasi dengan serius. Ding. Berkultivasi dengan tekun -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun -2 energi spiritual. Mendengar notifikasi itu Xiaonan menyadari. Benar saja, kalau rajin berkultivasi, masalahnya malah tambah parah. Melihat Xiaonan berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Sister Yu sangat senang. Santai saja, Sister Yu akan menemanimu sepanjang malam. Mendengar itu Xiaonan sangat kesal. Apakah wanita ini akan menjadi penghalang dalam jalur kultivasiku?